Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu lagi dalam persekutuan kita memasuki minggu ketiga kita melakukan ibadah secara online. Saya bersyukur Tuhan masih memelihara kita dan semua keluarga besar GPDI Philadelphia dalam keadaan yang baik dan sehat. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Kita akan membaca dalam Kejadian pasal 8 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Kita akan belajar tentang perjalanan menuju kedewasaan. Judul khotbah saya adalah Siaga, bagian yang kedua. Brace yourself, impact. Mari kita akan baca Kejadian pasal 8 ayat yang keempat sampai yang keenam. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimaknya. Kejadian pasal 8 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Pada beberapa waktu yang lalu, saat pandemi awal beberapa minggu yang lalu, seorang kepala daerah membuat sebuah pernyataan bahwa dia membuat sebuah kebijakan yang merupakan kebijakan untuk menimbulkan efek kejut di masyarakat. Ya, ada banyak yang memang terkejut dan heran dengan beraninya mengambil keputusan seperti itu di tengah wabah pandemi begini. Tetapi saya tidak membahas itu. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini bahwa kita akan mempelajari sebuah persiapan untuk memasuki masa atau kejadian yang memang menimbulkan kekejutan, yaitu kandas. Bahtera Nuh selama 150 hari terkatung-katung di tengah air bah, terapung-apung di atas air bah. Pada waktunya ketika Tuhan menutup tingkap-tingkap langit lagi dari mencurahkan air, bahtera itu akhirnya sampai di pegunungan Ararat dan menubruk pegunungan itu sehingga menimbulkan sebuah benturan seperti sebuah letusan pistol bagi orang yang ingin bertanding lari, sebuah alarm wake up call bagi seluruh penghuni bahtera itu ketika menubruk. Bug. Kejadian inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Supaya kita bisa merenungkan apa maksud dari Tuhan jika Dia membenturkan kita pada sesuatu. Karena pada masa saat ini benturan itu sangat terasa, baik dalam kehidupan sosial masyarakat dan budaya masyarakat, terlebih dalam kehidupan kerohanian. Tradisi teologia, tradisi ibadah konvensional, tradisi kita bersekutu, bertemu secara normal, yang biasa, semuanya sekarang berubah.
Dan itu membenturkan kita sehingga muncul ada banyak pendapat sebelum kita bisa melakukan ibadah online ini dengan mau tidak mau kita harus lakukan. Ada yang menolak, ada yang mendukung, tapi saya tidak lagi mau membahas hal itu ya. Yang saya ajak untuk kita memperhatikan benturan apa yang akan kita hadapi setelah peristiwa ini berakhir. Saat ini anggap saja kita masih ada di bahtera, masih terkatung-katung. Kita belum tahu sampai kapan ini berakhir. Tapi saya ajak pada pagi hari ini untuk memikirkan nanti setelah kita tiba pada masanya, kita terbentur, kita kandas. Apa yang bisa kita lakukan? Karena selama kita berangkat dari awal keputusan diambil kita mengadakan ibadah online atau kita tidak bisa bertemu dengan banyak orang, sekolah-sekolah ditutup, ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan di rumah, itu juga sudah mulai terjadi benturan-benturan dan goncangan di kehidupan masyarakat. Ya. Di dalam tata gereja juga, itu juga menimbulkan sebuah benturan dalam logika atau dalam tradisi ibadah. Jika dulu, jangankan dulu, 1 atau 2 bulan yang lalu saja sulit untuk kita menerima sepenuhnya, supaya tidak usah datang ke gereja, bisa terus kita menyinyiri orang yang ibadah di rumah, di depan TV. Kemudian apalagi mereka memberikan persembahan dalam bentuk transfer, mereka kemudian tidak melayani langsung di gereja, mereka hanya menikmati hubungan di TV, ya, sampai kemudian melakukan sakramen secara virtual. Saya pernah baca melakukan baptisan dengan virtual. 1 atau 2 bulan yang lalu itu dengan segera kita gereja-gereja tradisi atau yang konvensional akan memberikan banyak sekali pandangan teologi atau teknis yang menunjukkan bahwa sebaiknya itu dilakukan secara konvensional. Tapi bagaimana jika sekarang? Sebentar lagi kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus secara online. Apakah ini akan merobek arti dari perjamuan kudus yang harusnya sebuah persekutuan, sebuah ikatan yang membuat kita menjadi satu, mengingat kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan, dan kita diikat dalam perjamuan kudus ini sebagai tubuh Kristus, saudara di dalam Tuhan, dan seterusnya, yang harus kemudian dilakukan online. Hal-hal yang begini, jika dilakukan dalam tempo yang singkat, kita masih bisa cepat pulih nanti. Tapi bagaimana jika pertemuan ini kemudian berlanjut dalam sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan, bahkan 1 tahun ke depan? Sehingga semua ini akhirnya menjadi biasa dan menjadi sebuah tradisi yang kemudian kita tidak menjadi aneh lagi, tidak menjadi canggung lagi, kita sudah biasa. Bagaimana jika kita kemudian sampai di ujungnya dan kita sama-sama kandas? Ya, pandemi ini berakhir, semua dikembalikan kepada hal yang normal. Apakah kita bisa mengikuti kembali hal tradisi itu seperti sebelum kejadian pada saat ini? Karena kuping kita akan sudah terbiasa untuk mendengar nggak apa-apa online itu, nggak apa-apa nggak datang ke gereja, nggak apa-apa nggak perlu ketemu dengan orang. Toh kemarin-kemarin kita sudah dapat banyak bahan pustaka dari pengajaran-pengajaran saat ini yang sudah diterima secara online. Ya, jadi itu yang
hari ini mau kita renungkan dan pikirkan. Belum lagi dengan sekolah, hari-hari ini semua sekolah dilakukan di rumah, ujian nasional ternyata tidak dilakukan, ya. Kerja pun ternyata bisa di rumah. Jika dulu yang ada yang harus ke kantor, merasa lebih superior daripada yang kerja di rumah, duduk pakai celana pendek, baju kaos, dia hanya kerja di rumah, beda dengan dia yang pakai baju seragam, yang kantor ngabsen dan seterusnya. Yang ini juga akhirnya berubah semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, itu yang saya maksudkan untuk kita bahas pada hari ini, supaya kita bersiap ketika tiba waktunya kita di ujung dari segala sesuatu yang terjadi ini. Apakah kita masih bisa untuk menyikapi kejadian berikutnya atau kelakuan kita berikutnya, khususnya dalam bidang rohani, secara bijak? Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita perlu tahu dulu, apakah benar Tuhan memakai benturan atau guncangan untuk membangunkan umatnya? Tuhan ternyata tidak sekali melakukan ini. Di dalam Matius pasal 26 ayat 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Pada malam sebelum Tuhan naik ke kayu salib, dia pun sudah memperingatkan murid-muridnya bahwa peristiwa ini akan menjadi goncangan bagi iman murid-muridnya. Ya, jadi selama 3,5 tahun murid-muridnya mengikut Tuhan dengan konvensional. Hari itu harus terjadi sesuatu yang mengejutkan mereka. Reaksi Petrus dan murid-murid yang lain, segera mereka bilang, tidak, kami akan membela dan seterusnya. Mereka tidak mau hal itu terjadi. Tapi kejadian itu tetap harus berjalan. Malam itu memang menggoncangkan iman mereka. Bahkan murid-murid Tuhan kocar-kacir, pada berlarian kemana-mana. Jadi untuk apa dia melakukan kejutan itu? Konsep yang perlu kita ketahui pada hari ini adalah, jika Tuhan perlu melakukan kejutan, atau perlu melakukan goncangan, atau perlu melakukan slap on the face, ya, melakukan pukulan pada wajah, itu adalah untuk membangunkan kita. Dan maksud Tuhan bukan untuk menyakiti kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi untuk membuat kita lebih siaga. Ini yang perlu kita pahami. Mari saya akan ajak Bapak Ibu untuk membaca dulu dalam Hagai pasal yang kedua. Hagai pasal yang kedua, kita akan membaca mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Ya. Hagai pasal yang kedua, kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Sebab sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kita sampai ayat yang ke-10. Jadi Tuhan memberikan sebuah goncangan, itu malah untuk membuat kemuliaan bagi rumahnya. Kemuliaan rumah yang dulu akan melebihi kemuliaan rumah yang setelah digoncangkan. Yang kedua, saudara-saudara, ya, kegoncangan yang Tuhan berikan itu bermaksud baik.
bagi umatnya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi ada kegoncangan yang dilakukan di langit, tetapi itu untuk membuktikan kekokohan pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jika ada sesuatu yang goncang, tapi ada satu gedung yang tetap berdiri, arsiteknya akan puas. Dia puas karena standar pembangunan gedung itu, karena kerangkanya itu sesuai dan perhitungannya tepat, arsiteknya itu akan puas. Sama dengan apa yang terjadi atas kita. Jika Tuhan izinkan ada kegoncangan, tapi dia lihat umatnya tetap kokoh, tetap berdiri, tetap teguh, disitulah dia lihat kemurnian bahwa betul-betul umatnya itu kokoh. Jadi kegoncangan yang Tuhan berikan atau kejutan yang Tuhan berikan, kandasnya kita pada sesuatu, jika Tuhan izinkan itu bukan untuk sebuah keburukan. Sehingga apa yang bisa kita lakukan jika terjadi impact itu? Tentu harus brace yourself, harus bersiap, harus siaga. Persiapkan apa yang bisa kita lakukan setelah ini, apa yang bisa kita lakukan setelah impact ini. Bukannya terhanyut dalam goncangan itu, bukan membiarkan diri kita tumpul di tengah baterai itu merenungi nasib. Bukan. Bapak Ibu lihat kelanjutannya. Saya ajak dulu Bapak Ibu ke Roma 13 ayat yang ke-11. Roma 13 ayat 11. Ini penting sekali kita baca. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Impact itu akan membangunkan kita, sudah dekat. Bangun. Jika selama ini sebelum ada goncangan atau kejadian-kejadian seperti ini kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan lain yang tidak fokus, sibuk dengan kegiatan-kegiatan lain yang menjauhi dari misi dan visi Tuhan, saudara harus bangun pada hari ini. Saudara sadar pada hari ini bahwa apa yang Tuhan janjikan dulu sudah semakin dekat penggenapannya pada masa ini. Dan apa yang bisa kita lakukan? Bukan terbengong-bengong, menjadi penonton. Mari kita lanjutkan apa yang dilakukan oleh Nuh. Kita kembali dalam Kejadian pasal 8. Saya akan melanjutkan pembacaan dari ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-8 ayat 15 sampai 22. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimak bersama-sama. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Perhatikan baik-baik ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersiapkan korban bakaran di atas mezbah itu.
Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti bumi menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nuh menunggu ratusan tahun untuk akhirnya janji Tuhan tentang air bah itu terjadi. 100 tahun dia bangun bahtera. Setelah itu baru air bah turun. Setelah akhirnya dia masuk ke dalam bahtera dan dia tinggal di dalam bahtera bersama keluarganya, dan bahtera itu kemudian mengarungi air bah itu sampai tiba dia kandas di pegunungan Ararat, dia tetap harus menunggu di dalam bahtera itu berbulan-bulan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayangkan betapa panjang waktu yang Nuh harus habiskan untuk menanti. Ketika dia kandas pun, dia tetap harus menunggu waktu yang tepat untuk keluar dari bahtera. Dia lihat melalui tingkap bahtera. Dia cek dengan burung. Dia kirim dulu burung gagak. Dia kirim terus burung merpati. Setelah beberapa waktu kemudian, Tuhan suruh dia keluar. Apakah Nuh dalam masa penantian itu menjadi nul, menjadi tumpul, menjadi bosan, menjadi kehilangan visi? Tidak. Dengan segera dia mendirikan mezbah, dengan segera dia perbaiki ibadah, dengan segera dia mempersembahkan korban. Dia sigap menanti kapan saatnya ini kandas, menanti kapan saatnya ini terbuka, menanti kapan saatnya ini kering. Saja kita untuk melihat semangat yang seperti itu. Supaya pada hari ini kita mendapatkan sebuah kesegaran, sebuah harapan bahwa segala sesuatu jika Tuhan kembalikan lagi nanti, kita harus siap mengantisipasinya. Walaupun kondisi dunia akan sama, tetapi tradisi ibadah tidak akan sama lagi. Tradisi teologi tidak akan sama lagi. Tetapi bagi kita pelaku kehidupan rohani ini, kita harus siap untuk mengantisipasi itu. Mari kita sama-sama nanti perbaiki mezbah kita. Mari kita nanti sama-sama perbaiki korban kita. Itu yang pertama Nuh lakukan. Sehingga dalam masa penantian ini, yang dia lakukan apa? Memelihara binatang itu. Melakukan apa yang dia bisa lakukan di bahtera itu. Untuk persiapan nanti, ketika kondisi baik, dia sudah siap. Bukan membuang-buang waktu. Bukan dia bengong-bengong dalam duka. Bukan dia bengong-bengong menghabiskan waktunya, bukan. Bapak Ibu bisa perhatikan, binatang-binatang itu sudah siap untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini, jika ada kegiatan-kegiatan kita yang terganggu, mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jika kita tidak bisa ibadah dalam pertemuan, kita bisa lakukan dalam ibadah online. Jika kita tidak bisa komsel dalam sebuah pertemuan, kita bisa lakukan dalam konsen online. Jika dia tidak bisa online, kita bisa telepon. Jika tidak bisa dihubungi telepon, kita bisa mampir ke rumahnya. Jika tidak bisa ketemu, kita cukup sapa dari pintu. Jika memang nggak bisa ngapain, kita titip sesuatu, taruh di depan pintu rumahnya, supaya dia ambil, dan seterusnya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyentuh orang-orang di sekitar kita, untuk tetap mempersiapkan diri kita pada saat itu kandas. Kita mau perbaiki mezbah kita mau perbaiki korban kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Pada hari ini kami belajar untuk mempersiapkan diri kami. Jika pada saatnya
Tuhan nanti membuat keadaan lebih baik. Kami siap mengantisipasi kejadian-kejadian di depan. Untuk mengantisipasi itu, kami harus siap melakukan segala sesuatunya mulai dari saat ini. Ajarkan kami dan berikan kami hikmat untuk memelihara kerohanian kami, untuk memelihara hubungan kami dengan orang lain, untuk tetap memelihara hubungan kami kepada Tuhan, sehingga nanti jika pada waktunya bahtera ini kandas, ketika kami Kau izinkan keluar kembali, kami tetap sigap mendirikan mezbah itu, kami tetap sigap mendirikan korban kami kepada Tuhan. Sehingga hal itu menyenangkan Tuhan. Ketika Tuhan mencium bau persembahan itu, Engkau memberkati kami semua dan bumi ini. Kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu, supaya seluruh jemaat-Mu yang pada pagi hari ini mendengarkan, Tuhan berkati dengan hikmat, kiranya firman ini bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka, menjadikan sebuah semangat, pengharapan, dan juga menjadikan sebuah acuan, menjadi sebuah lecutan untuk kami melakukan sesuatu. Bukan merenungi nasib kami, bukan menghabiskan waktu kami dengan mengasihani diri kami, tapi kami mau bangkit dan melakukan sesuatu. Kami bersyukur kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.